Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat. Salam buat sobatku, sobat laut, sobat darat, sobat udara. Saya sebut sobat multimoda. Dan satu lagi, sahabatku logistik, Logicman. Oke, semoga sehat semuanya. Ya, kita ketemu lagi dengan Muhammad Rifni. Hari ini saya akan share lagi, berbagi lagi diskusi mengenai yaitu penanganan kargo, yaitu berupa kemasan. Ya, kita ingat lagi bahwa kewajiban daripada yang punya barang atau pengirim adalah salah satunya kemasan, ya, mengemas, ya, yaitu mengemas, yang mengidentifikasi, ya, lalu juga memberikan dokumentasi, memberikan label, marking, ya. Nah, ini kita bahas sekarang adalah mengenai kemasan. Oke, secara umum bahwa barang memang semua kalau dikirim, ya, kalau dibawa udah pasti kemasan, ya. Nah, gunanya apa kemasan? Ya, secara umum juga melindungi, ya, jelas melindungi bahan atau barang yang kita akan bawa, baik melindungi isinya juga melindungi sekitar kita, ya. Jadi pastikan bahwa barang yang akan kita kirim, kita bawa, baik itu angkutan udara, laut dan darat, ini dikemas, ya. Nah, kemasan ini menurut aturan saya akan share adalah bahas mengenai ayatan nanti adalah untuk kemasan barang-barang berbahaya. Kita ingat, barang berbahaya ada 9 kelas, ya kan, ya. Ya, kelas satunya adalah bahan yang mudah meledak, yang bisa meledak, eksplosif. Yang kedua tadi adalah kelas 2, yaitu gas. Ini spesifik kalau gas karena dia memakai bisa tabung, ya. Ya, lalu yang biji kelas 3 adalah flammable liquid, mudah terbakar. Jadi cairan, ya. Ini yang ketiga nih spesifik cairan, ya. Lalu biji kelas 4 adalah benda padat. Benda padat ini juga spesifik. Jadi flammable solid. Kelas 5 ini sambil kita mengingat kembali, ya. Kelas 5 adalah oxidizer dan peroksid. Nah, ini berupa ada yang cairan, ada juga berbentuk gas, ya, atau padat. Lalu yang kelas 6, nah, ini bisa berbentuk cair dan padat, yaitu racun, ya. Jadi toxic dan infectious substance. Yang sekarang juga mengenai COVID yaitu adalah virus juga. Nah, kelas 7 ini berubah padat tapi ada radiasinya, yaitu radioaktif. Kelas 8 yaitu barang berbahaya korosif, ini bisa berupa padat dan cair. Dan terakhir adalah kelas 9, miscellaneous. Ya, miscellaneous. Jadi dangerous goods 9 kelas ini. Nah, yang sehari-hari mungkin kita akan ketemu di antara 9 ini. Oke. Kita bahas mengenai kemasan, ya. Pengemasan. Jadi pastikan secara general, secara umum bahwa tadi barang harus dikemas. Nah, kemasan ini jelas, ya, yang aman. Artinya yang aman, nanti juga aturan banyak memberikan arahan adalah double. Artinya double itu ada kemasan dalam dan ada kemasan luar, ya. Kalau di IATA regulasinya disebut inner packaging dan outer packaging, ya. Nah, kalau memang ini nanti kita menerima barang-barang berbahaya, pastikan siapapun, ya, termasuk yang punya license pun wajib untuk membuka buku, ya, karena tidak boleh hafal, ya, istilahnya. Kita cek, pastikan sama dengan laporan tadi yang punya barang, innernya pakai apa, artinya kemasan dalam, dan outernya pakai apa. Ya, ini tergantung. Jadi nanti kita lihat dari kelas 1 bagaimana inner outernya, kelas 2. Nah, kelas 2 ini bisa spesifik adalah dia tabung, jadi disebut outer packaging, ya. Jadi nanti ada UN packaging, United Nations packaging, lalu ada limited
atau yang umum, ya, packaging. Yang ketiga other ya, others atau yang lainnya. Nah, alhamdulillah saya dapat berita, salam buat sahabatku, bahwa Indonesia sudah dapat izin untuk produk kemasan Digi. Ya, salah satunya, semoga sahabatku juga akan melihat ini, ya, mempromosikan nantinya, ya, bahwa kemasan Digi kita untuk yang outernya Indonesia udah punya, ya. Nanti kita kalau memang di lapangan kita bisa ketemu RI, ya. RI itu adalah untuk di buku Hayata Dangerous Good, RI adalah Republik Indonesia, kebetulan RI pas, ya. Karena ada nanti inisialnya bisa 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf. Nah, jadi Indonesia pas banget RI. Jadi nanti di depannya ada lambang UN, ya, lalu nanti ada dua karakter, bisa 3 karakter, lalu garis miring, terakhirnya ada RI. Nah, ini adalah buatan Indonesia. Alhamdulillah. Selamat buat sahabatku yang memproduksi ini dan memberikan pelayanan terhadap kemasan Digi. Oke, lanjut mengenai kemasan. Jadi tadi ada kemasan dalam dan kemasan luar. Nah, pastikan tadi untuk kemasan dalam sesuaikan dengan kapasitasnya. Nah, kita bagi 3. Kemasan dalamnya adalah mengenai bahannya gelas, bahannya steel, ya, istilah kita kaleng gitu, dan plastik, ya, 3 yang kebanyakan di dalamnya. Tinggal berupa nanti jenis apa, jenisnya apa. Tadi materialnya, jenisnya bisa botol, bisa kaleng, ya kan, bisa jerrycan kecil. Ya, kalau kita ingat rekan-rekan kita nih yang di kargo umum biasanya sering diskusi sama saya mengenai madu, gitu. Gimana madu, Pak? Ya, kan? Biasanya madu yang dari sahabat kita dari daerah, ya. Nah, madu bisa di botol, botol yang gelas, bisa botol plastik, bisa pakai jerrycan. Nah, prinsipnya mungkin saya share di sini, madu bukan dangerous good. Sekali lagi, ya, bukan dangerous good. Tapi bahaya, Pak? Ya, bahaya kalau memang tadi kemasannya tidak baik dan tidak siap untuk ditangani. Oke, jadi kembali lagi, ada kemasan dalam tadi gelas, plastik, dan steel. Nah, kalau sudah disiapkan ini, kita bungkus. Jadi tergantung nanti, kalau memang dari awal bahan dan zat itu Diginya sudah disiapkan, kalaupun sudah ada produsen, ada pabriknya, memang harus double, ya kita double. Nah, double-nya ini untuk luar, tadi yang paling umum adalah box, ya. Kita bilang umumnya kardus gitu. Nah, kalau di IATA, nanti kalau ada yang dengar fiberboard box, nah itu adalah kardus. Nah, tinggal nanti kardusnya, ya bisa warna-warni, ya. Ada yang putih, ada yang coklat gitu, ya. Kardus hitam jarang kalinya. Coklat dan putih biasanya gitu. Ini kemasan luar. Oke, kemasan luar tadi, ya, kemasan luar. Nah, kalau yang tadi ada yang single, tidak ada outernya berupa tabung, ya sudah, tidak ada tulisan lagi, memang itu oksigen tadi, ya, atau tadi untuk apar, ya. Nah, juga kalau memang cairan untuk kelas 3, ya. Kelas 3 namanya, ya sebut saya yang paling gampang bensin namanya. Ya kan nggak mungkin dalam box, berarti kalau nggak di jerrycan ya bahasa Indonesia, jerrycan, atau di botol, tapi jarang, ya botol pasti masuk lagi ke box. Nah, tinggal 2 yang istilahnya hanya kemasan 1 aja, single atau tunggal, jerrycan sama drum, ya, jerrycan sama drum, itu aja. Nah, drumnya pun juga drum yang steel atau drum yang istilah kita seng atau besi, ya. Karena nanti ada, kalau kita kemasan umum ada drum kayu, tapi beda itu, ya. Oke, ini nanti khusus ke kelas 3 atau kelas yang lainnya yang memang cairan. Gitu, ya, itu yang single. Jadi kita udah dapat kemasan dalam, kemasan luar, lalu singlenya ada berupa tabung dan jerrycan sama drum. Oke, selanjutnya. Nah, kemasan lainnya. Kemasan lainnya untuk yang kelas 7. Nah, kelas 7 ini adalah radioaktif. Ya, radioaktif udah pasti si produsen atau yang punya barang paham. Artinya radiasinya. Kembali lagi saya singgung,
waktu pengenalan dangerous good sebelumnya, kelas 7 ini adalah jarak ya, radiasi, transport index. Nah, ini tinggal berapa lapis untuk menahan radiasinya. Nah, inilah produsen yang paham ya. Mungkin saja ada alat ya, ada alat yang ujungnya pemboran minyak, mungkin kecil segini, saya juga belum pernah lihat, tapi menurut informasi dari pihak oil and gas, kecil saja karena itu untuk deteksi sampai pemboran. Nah, dibungkusnya itu bisa sampai 1 peti besar. Kenapa? Karena untuk menahan radiasi. Ya, jadi bisa berlapis-lapis. Ya, jadi produsen atau shipper yang paham. Yang kecil masuk di tabung mungkin ya. Di tabung itu dibungkus lagi ya, diredam lagi, dibungkus lagi, dibungkus lagi. Mungkin saja bisa 4-5 kali. Terakhir ditutup dengan peti. Ya. Jadi prinsipnya kalau memang ada kiriman dangerous good kelas 7, kemasannya itu sudah disiapkan oleh si pengirim kemasan. Nah, juga ada lagi kemasan yang disiapkan oleh pengirim, yaitu apa? Kelas 62, yaitu infectious substance. Kelas 62. Atau yang sekarang ini sering sudah kita dengar itu vaksin. Memang vaksinnya tidak dangerous good, tapi ada dry ice-nya kan. Nah, dry ice-nya ini. Jadi juga sama, vaksin akan ditutup rapat, ditutup lagi, ditutup lagi, ditutup lagi, akhirnya ditahan dengan dry ice. Kenapa? Ya, kalau ini kan memang tadi prinsipnya kemasan apa? Untuk melindungi bahan atau produk itu sendiri. Selain tadi emang lingkungan. Nah, selebihnya adalah tadi namanya kita kembali kelas 1, yaitu hanya inner atau outer ya. Kebanyakan di kelas 1 adalah box terakhirnya ya. Box untuk bahan-bahan yang pernah saya lihat, yaitu adalah dinamit atau bahan peledak untuk pemboran minyak ya. Nah, ini box rata-rata. Tadi kelas 2 saya ulangi berupa tabung. Ya, kelas 2 ya. Tabung. Yang kelas 3 karena itu spesifik cairan ya. Kalau memang dia kecil atau hanya contoh, berarti dia double ya. Double-nya itu kemasan dalam dan kemasan luar. Tetapi kalau volumenya besar berarti bisa pakai drum ya, dan pakai jerrycan ya, atau jerrycan. Nah, ini untuk yang kelas 3. Kelas 4 padat ya, bisa tadi kemasan dalam dan ditutup lagi dengan box atau dengan peti. Nah, di dalamnya bisa dibungkus ya. Nah, ini untuk kelas 4 karena padat ya, jadi tidak ada cairannya. Nah, kelas 5 itu ada cairannya, tadi kembali lagi kemasan dalam dan luar. Kelas 6 juga ada cairannya, berarti ada kemasan dalam dan kemasan luar. Kelas 7 jelas tadi radiasi, ada kemasan dalam dan kemasan luar. Kelas 8 sama juga, ada cair dan padat juga, kemasan dalam dan luar. Dan kelas 9 ini adalah bisa tanpa kemasan. Nah, ini menarik, bisa tanpa kemasan, bisa pakai kemasan. Nah, kemasan pun juga karena ini kelas 9 adalah miscellaneous, lebih banyak consumer commodity. Jadi bahan-bahan yang sekarang kita pakai ya, di lingkungan kita banyak nih kita pakai, itu kelas 9. Masih ingat lithium baterai ya kan, itu masih masuk kelas 9, di mana dia sudah hanya dikemas biasa atau masuk ke dalam alat, itu kelas 9. Jadi ketika masuk alat berarti hanya dibungkus luar saja ya. Yes, ini kemasan. Nah, dengan catatan kemasan kembali lagi, yaitu adalah pastikan bahasanya Ayata adalah strong and durable, artinya kuat ya dan tahan ya. Artinya kuat dan tahan. Bisa jadi kalau kita bicara kemasan ini ada yang kuat, Pak. Ya, contoh namanya air di botol ya. Ya, kita sebut air mineral. Ini secara kuat,
tapi belum tentu tahan kalau ini dipakai buat bahan kimia ya. Nah, kalau untuk air kuat dan tahan ya, untuk air mineralnya sendiri ya, mau yang kecil atau yang besar atau sampai 1 liter ya, ini kuat dan tahan. Arti kuat tahan itu ya kuat dia jatuh tidak pecah, tahan kena matahari atau cuaca yang buruk pun tetap tahan ya. Dan pernah, maaf, saya lihat di satu film di, maaf saya sebut, National Geographic, itu selama air di dalam kemasan botol tadi ditaruh di api unggun itu tidak pecah. Menarik ya. Ya oke, nanti kita coba lagi. Tidak pecah, tidak leleh artinya ya, karena dalam plastik. Oke, ini saya sebut adalah kemasan yang harus strong and durable, kuat dan tahan. Jadi pastikan baik tadi yang general cargo ya, maupun nanti benar-benar special cargo, khususnya dangerous good dari kelas 1 sampai kelas 9, pastikan tadi strong and durable agar supaya zat atau bahan yang tadi di dalam itu terlindungi. Yang berikutnya adalah di luar daripada kemasan, baik itu lingkungan kita maupun pengangkut juga terlindungi. Ya, jadi kembali lagi pastikan kemasan strong and durable. Dengan catatan saya lengkapi lagi bahwa ketika kita mengirim untuk kemasan ini, yaitu tanda-tanda ya. Jadi kita ulangi lagi tanda-tanda, baik itu tanda alamat pengirim, alamat penerima, ya kan ya. Lalu tanda-tanda mungkin tanda panah, ya. Lalu juga nanti ada tanda bahwa kemasan itu kemasan resmi United Nations atau UN packaging atau limited quantity ya, atau yang terbatas, ya kan. Nah, selebihnya juga ada tanda-tanda lain, yaitu mengenai tadi tanda panah, tanda istilahnya berapa jumlah di dalamnya, netnya ya, isinya. Nah, berikutnya adalah label ya. Label juga pastikan ini lengkap. Kalau general cargo, mungkin labelnya, general cargo ya tidak banyak ya. Kalau spesial lainnya, nah, kita ulangi, spesial cargonya kan ada live animal, human remain, ya kan, valuable, vulnerable, ya kan, dan perishable selain digi. Nah, ini mereka juga ada label handlingnya ya, label penanganan. Jadi kalau kita ingat live animal berarti ada label binatang, ya ada 4 binatang, gitu ya. Kalau umpamanya perishable, nah itu perishable itu kan bahan yang mudah rusak dan busuk ya, berarti nanti ada gambar pohon, diwakili apa, buah ya kan, diwakili buah apa, ikan ya, dan daging ikan artinya kan ikan fresh ya. Nah ini gambar-gambarnya itu ya. Nanti juga, nah ini yang perlu ditempelkan ya, artinya pastikan oh ini barangnya special cargo. Nah kalau DG labelnya apa? Kembali lagi, dangerous good, kita ingat ada berapa? 9 kelas. Nah, pastikan semua label sesuai dengan identifikasi ini adalah terpampang, ya, pastikan jangan sampai terbuka, ya, kuat. Jadi selain kemasannya kuat, ya, strong and durable, labelnya juga kuat, ya, kuat, jangan sampai ntar belum masuk ke angkutan sudah terlepas, bingung nantinya petugas ini kelas berapa gitu kan ya. Jadi selain nanti label handling, juga label barang tersebut. Nah, tambahan buat dangerous good handling, nah, masih saya ulangi, tanda panah 2 ya, sama dengan yang special cargo lainnya. Lalu juga ada tanda tidak boleh kena panas matahari, ya kan, keep away from heat, ya kan. Lalu nanti ada gambar magnet handling, oh ini ada magnetnya. Lalu nanti ada gambar khusus kalau di pesawat penumpang tidak terima, berarti di pesawat kargo. Berarti ada tempelan besar nanti cargo aircraft only, nah, ya CAO ya, nanti biasa rekan-rekan yang
diklat biji, dia akan ketemu CAO, Cargo Aircraft Only. Ya, yang lainnya bisa tambahan. Ya. Kalaupun pamannya boxnya itu terbatas, nanti ada tanda bahwa tidak boleh tertumpuk sekian. Ya. Inilah kemasannya. Jadi kemasan tadi kita diskusi dari kemasan yang umum sampai kemasan khusus untuk dangerous good. Jadi kembali lagi, kuat dan tahan. Oke, saya rasa itu pembahasan kita mengenai kemasan. Mohon maaf kalau ada yang kurang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.